Untuk meningkatkan hasil dan kualitas pertanian, gunakan Ponska Plus. Plus kandungannya, plus panennya. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Tri Sejang Kesia dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagas Suara Love Music and Friendship yang kami panjelaskan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai Perumahan Mitra Halim Kota Pinang. Dan kembali seperti biasa rekan kami Sisi akan coba menemani kamu di suasana siang hari ini. Tepatnya di lembar kerja kami di hari Kamis tanggal 27 Oktober tahun 2022. Pada pukul 13.25, Sisi akan menemani sahabat Tri di acara talk show bersama para narasumber yang ganteng-ganteng yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Ya, tepatnya hari ini 50 tahun ya PT Petrokimia Gresik nih merayakan hari ulang tahunnya atau hari jadinya, sangat luar biasa. Bisa dibilang setengah abad ya usianya. Nah, di sini sudah hadir tengah-tengah kita para narasumber yang sangat luar biasa dan segar-segar. Nah, langsung aja kita akan perkenalkan. Yang pertama ini ada Bapak MDK Pratama ACSP, Agronomis MUT Petrokimia Gresik. Dan yang kedua ada Bapak Andi Abdul Sani Hutasuhut SP, Agronomis MUT PT Petrokimia Gresik. Dan yang ketiga ada Bapak Dedi Sohendra ST, DPD Labusel PT Petrokimia Gresik. Nah, kita langsung akan berkenalan. Ya, selamat siang buatnya. Yang pertama ini buatnya Pak Andi dulu ya, atau Pak Dika nih? Boleh, yang mana Pak aja. Andi dulu ya. Ini dikerumunin ini oleh para narasumber yang sangat luar biasa ini. Ya, langsung aja Pak Andi diperkenalkan Pak Andi. Halo, nama saya Andi Abdul Sani. Saya adalah petugas agronomis MUT dari PT Petrokimia Gresik. Belajar. Iya. Nah, Bapak di sini posisinya berkedudukan sebagai apa, Pak? Sebagai agronomis, yang dimana itu tugasnya adalah memberikan sosialisasi atau penjelasan kepada kawan-kawan petani di masing-masing wilayah. Untuk wilayah kerja hari ini mencakup Sumatera bagian utara, yaitu Sumut termasuk Aceh, Riau, dan Sumatera Barat. Iya. Nah Pak, di 50 tahun usia dari Petrokimia ini mengangkat tema ya Pak, 50 tahun Petrokimia Gresik untuk pertanian lebih baik, iya Pak? Betul. Nah Pak, sebelum kita berlanjut di talkshow kita nih ada pertanyaan nih Pak. Mungkin masyarakat nih tahunya kalau Petrokimia ini sebagai pemilik apa ya persepak bolaan nih. Voli ya yang lagi tren sekarang kali ya. Voli, ya. Nah mungkin masyarakat Labuan Batu Selatan ini kepingin tahu. Iya. Kan kemarin iklannya sudah tayang. Nah Petrokimia ini kok kok pupuk kan gitu. Padahal kan Petrokimia itu kenal dengan olahraganya kan seperti itu. Okay. Nah coba Pak dijelaskan. Jadi kita mungkin produksinya atlet kali ya Bu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya, di mana saya akan menjelaskan juga untuk kawan-kawan, manggilnya apa nih Bu? Sahabat Tri. Sahabat Tri ya, di mana Petrokimia Gresik ini bergerak di bidang produsen pupuk.
Nah, maupun pupuk subsidi ataupun pupuk non subsidi. Jadi kalau saya sebut pupuk subsidi pasti kawan-kawan sudah tahu nih sahabat-sahabat nih Bu. Yang jelas produksi dari Petrokimia Gresik yang pertama adalah produknya namanya Ponska. Nah, Ponska itu termasuk pupuk bersubsidi. Terus selanjutnya ada ZA, ada SP36 juga. Nah, kira-kira mungkin dengan penjelasan saya seperti itu kawan-kawan lebih mengenal nih. Oh, ternyata Petrokimia Gresik itu adalah produsen pupuk gitu. Nah, jadi untuk saat ini yang perlu kita tahu juga bahwasannya Petrokimia Gresik ini di bawah naungan atau menjadi anak perusahaan dari Pupuk Indonesia. Nah, jadi Pupuk Indonesia berkedudukan memiliki anak perusahaan yang dimana seluruh produsen pupuk dalam negeri yang tergolong badan usaha milik negara, yaitu ada Pupuk Iskandar Muda, yang kita tahu Pupuk Sriwijaya, Pupuk Kujang di Jawa Barat, Pupuk Petrokimia Gresik di Gresik, dan Pupuk Kaltim. Nah, semuanya itu di bawah naungan dari Pupuk Indonesia. Nah, gitu. seperti itu. Iya. Nah, Pak, tadi sudah Pak Adi jelaskan ya, ada namanya Poska, JA, nah gitu. Nah, ini ada pertanyaan. Yang dimaksud dengan postgrain itu apa, Pak? Oke, nah jadi momen penting yang perlu kita sampaikan bahwasannya di 50 tahun HUT dari Petrokimia Gresik kita juga meluncing produk baru gitu. Nah, jadi tema kita hari ini pun itu ada 3 produk yang harus kita sampaikan kepada kawan-kawan, terutama kawan-kawan pertanian, di mana itu yang pertama produknya ada namanya Postgrain. Nah, jadi si Postgrain ini apa sih sebenarnya manfaatnya? Nah, jadi Postgrain ini merupakan pupuk yang mengandung unsur fosfat, kalsium, magnesium, dan sulfur. Nah, tujuannya adalah pupuk yang digunakan sebagai salah satu unsur makanan bagi tanaman gitu. Gitu. Seperti itu Postgrain. Berarti itu keunggulannya ya Pak, dan kelebihan dari pupuk Postgrain ini. Betul. Nah, Pak, Postgrain ini lebih cocok digunakan untuk tanaman apa saja Pak? Oke, nah jadi untuk si Postgrain diaplikasikan atau cocok untuk tanaman apa saja, semua tanaman untuk Postgrain ini cocok. Jadi mulai dari tanaman horti, tanaman pangan ataupun perkebunan seperti sawit, semua tanaman itu cocok diaplikasikan Postgrain karena Postgrain ini mengandung unsur fosfat dan kalsium yang dimana itu adalah makanan untuk seluruh macam tanaman. Seperti itu kira-kira. Wah, sangat luar biasa ya Pak. Postgrain ini cocok digunakan untuk tanaman apa saja. Nah, Pak, bagaimana cara aplikasi yang baik untuk pupuk Postgrain ini, Pak? Ya, untuk aplikasi yang baik untuk pupuk Postgrain itu dilakukan saat pupuk sebagai pupuk dasar. Nah, jadi setelah pengolahan tanah biasanya kawan-kawan petani itu ada namanya pupuk dasar atau mungkin bahasanya pupuk awal lah sebelum tanaman itu ditanam. Nah, jadi memang Postgrain ini baiknya diaplikasikan di awal tanam gitu, karena tujuan utamanya juga kalau unsur fosfat itu gunanya untuk memperpanjang akar ataupun memperkuat akar gitu. Jadi sehingga kalau akarnya itu baik, serapan makanannya pun dari dalam tanah itu baik, akhirnya juga kalau itu sudah baik, tanaman yang dihasilkan pun akan jauh lebih baik. Gitu, nah, itu cara aplikasi yang baik ya untuk Postgrain ya Pak ya. Nah, dari Postgrain ini sendiri keunggulan Postgrain ini adalah terdapat unsur hara sulfur S. Bagaimana peran unsur sulfur di pupuk Postgrain pada tanaman Pak? Oke, nah jadi unsur sulfur yang utama secara definisi itu adalah tujuannya untuk mengaktifkan enzim. Nah, yang dimana mungkin bahasa kawan-kawan kita Ibu bisa lebih sederhana
si sulfur ini apa tujuannya? Nah, jadi kalau tanaman itu kan sangat penting namanya zat Iya. hijau daun, Iya, betul? benar-benar. Nah, Biar zat seger hijau ya. daun, Kalau kita betul. lihat tanaman warnanya Nah, hijau. seringkali kan kawan-kawan mungkin mengeluhkan di mana kok tanaman saya gampang hijaunya tapi hilang hijaunya pun gampang gitu udah, kira-kira. iya, Nah, iya, benar. mungkin itu salah satu indikasinya adalah kekurangan unsur sulfur tadi. Nah, Yang dimana sulfur ini nantinya adalah untuk mempertahankan zat hijau daun tadi. Seperti itu kira-kira Bu. Iya. Sederhananya. Nah, iya, sahabat Tri, demikian tadi tentang apa ya, penjelasan tentang Post green. pupuk post green Iya. ya. Mudah-mudahan sahabat Tri yang mendengar Radio Tribaga Suara ini bisa lebih bisa lebih jeli lagi dan bisa lebih tahu lagi manfaat dari pupuk post green ini yang dikeluarkan oleh Petrokimia Gresik di usianya yang 50 tahun. Iya. Nah, Pak Andi, nanti ada tadi kan Pak Andi sudah menyampaikan dari awal ada 3 produk ya di usia 50 tahun Petrokimia Gresik. Yang pertama yang pertama yaitu post green ya Pak. Nah, ini ada ZA. Nah, nanti kita lanjut, kita dengarkan Ya. dulu. Masih banyak narasumbernya ya kan? Iya. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Iya, masih bersama Sisi, balik lagi di acara Talkshow dalam rangka 50 tahun Petrokimia Gresik ya. Dan kali ini balik lagi bareng 3 narasumber. Nah, kalau tadi ada Pak Andi ya, yang sudah panjang lebar memberikan penjelasan. Nah, karena di 50 tahun Petrokimia Gresik ini, Petrokimia mengeluarkan 3 produk ya. Tadi 1 produk sudah kita bahas yaitu pupuk post green. Nah, sekarang kita bahas tentang pupuk ZA Plus ya. Nah, kali ini kepada Pak Dikanya nih ya, Pak Dikanya mau MDK Pratama ACSP. Atau Pak Dedi ya? Pak Dedi. Oh, Pak Dedi. Iya. Anda udah kebiasaan ini ya. Nengoknya ganteng-ganteng agak grogi nih. Iya, pada Pak Dedi Suhendra ST. DPD Labusel PT Petrokimia Gresik. Nah, Pak Dedi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Andi, ya, tentang produk Post Green. Nah, ini produk yang kedua yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik yaitu pupuk ZA Plus. Nah, ini pertanyaannya nih Pak, apa sih yang dimaksud dengan pupuk ZA Plus ini? Ya, jadi untuk ZA Plus perbedaannya dengan pupuk ZA sebelumnya mungkin kawan-kawan sudah mengenalnya, di mana si ZA ini pernah menjadi pupuk subsidi juga sebelumnya yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik. Setelah itu juga ada produk non subsidinya yaitu ZA biasa, mungkin yang kita bisa kenal dengan karung kemasannya putih dan kuning. Nah, sekarang di 50 tahun Petrokimia Gresik kami meluncurkan ZA Plus. Jadi secara kandungan umum itu masih sama dengan ZA sebelumnya, akan tetapi ada tambahan plusnya. Nah, berarti kalau udah ada tambahan plusnya biasanya ya pasti ada kelebihannya yang keunggulan dong. Nah, apa sih sebenarnya keunggulan dari ZA Plus ini gitu. Nah, jadi di ZA Plus ini kita berikan unsur zinc. Nah, jadi unsur mikro zinc yang dimana
itu sejumlah 1000 ppm. Apa sih untuk apa gunanya si microzinc ini? Nah, saya jelaskan sedikit bahwasannya microzinc ini merupakan unsur hara atau sumber makanan yang dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah kecil, tapi harus ada gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, ada yang mau ditambahkan ini rekan Pak Didi ya? Ya. Iya. Nah, itu tadi penjelasan apa sih yang dimaksud dengan pupuk ZA Plus. Nah, sebelumnya ZA biasa ya kan Pak, dengan Betul. komposisi karung putih kuning ya. Betul. Nah, sekarang dengan ganti baju nih ya, Iya. ganti baju dengan karung putih hijau. Iya. Putih hijau. Nah, kalau kemarin tuh ZA biasa dan ini ZA Plus otomatis memiliki keunggulan ya. Iya. Namanya udah plus, pasti ada keunggulannya. Betul. Nah, ini yang berikutnya Pak. Bagaimana menurut rekan dari PT Petrokimia Gresik dilihat banyak sekali produk tiruan yang beredar. Lalu bagaimana cara membedakan pupuk yang asli dari PT Petrokimia Gresik dengan yang bukan produk dari Petrokimia Gresik? Mungkin gini ya Bu, saya ya Bu. Iya. Kalau terkait banyaknya pupuk tiruan yang beredar atau yang menyerupai produk Petrokimia Gresik lah yang terutama ya. Mungkin kalau dari kita sendiri, kita produsen dari Petrokimia Gresik, kita nggak bisa membasmi itu secara besar-besaran lah, kita nggak bisa membasmi itu. Tapi gimana caranya kita menyampaikan ke petani-petani, memberi pengetahuan ke petani bahwasanya itu memang pupuk tiruan, pupuk yang menyerupai Petrokimia Gresik kan gitu. Terus untuk membedakannya memang udah sangat sulit lah, udah sangat mudah lah untuk membedakannya itu kan. Mungkin petani-petani juga udah lebih pintar, teman-teman petani udah lebih mengerti bagaimana pupuk tiruan, bagaimana pupuk Petrokimia Gresik yang asli atau yang utama produk pupuk Indonesia lah kan gitu. Iya. Udah paham lah, mulai dari logo, mulai dari nomor izin edar dan lain sebagainya, pasti petani udah pada paham untuk itu semua. Paling seperti itu Bu, gitulah. Oke, paling tambahannya untuk ZA Plus bagaimana ataupun produk-produk yang lain yang diproduksi oleh Petrokimia Gresik secara detail. Mudahnya secara detail kawan-kawan bisa lihat dari kemasan. Yang dimana kemasan itu sudah pasti ada logo Petrokimia Gresik. Nah, dan ditambah dengan logo pupuk Indonesia, disandingkan dengan itu. Iya, disandingkan ya bersamaan. Iya, secara sederhana bisa kawan-kawan mengerti. Kalau ditanya secara mendetail gimana nih lihat cara pupuk asli dengan pupuk tiruan ataupun pupuk KW-KW-an mungkin bahasanya Bu ya. KW-KW-an. Oke. Nah, saya yakin kawan-kawan kita terutama kawan-kawan petani 80% dari petani kita sudah mengerti mana pupuk asli, mana pupuk tiruan. Nah, akan tetapi hanya satu yang perlu saya jelaskan, di mana kawan-kawan petani kita ini sebenarnya mengerti itu pupuk tidak baik untuk tanaman. Nah, akan tetapi karena embel-embelnya adalah pupuk murah, biasanya dibandingkan tidak mupuk, kawan-kawan petani lebih baik mupuk dengan pupuk murah. Nah, sebenarnya secara materi harusnya dibalik. Nah, dibalik di mana lebih baik kita nggak usah mupuk, karena kalaupun kita mupuk tujuannya ngasih makan. Nah, kalau misalkan ngasih makan tapi makanan yang nggak enak nggak diterima oleh tanaman, kan sayang. Sama aja ya. Betul. Hasilnya juga tidak maksimal. Kalau memang dirasa pupuk itu sedikit mahal atau tidak terjangkau lagi, lebih baik menggunakan pupuk-pupuk organik. Iya, benar. Betul. Masih banyak solusi ya daripada memanfaatkan pupuk KW ya. Betul. Karena kan untuk kedepannya kita juga sebenarnya petani-petani ini yang sangat dirugikan. Kan Betul. seperti itu. Iya. Berikutnya ini ada pertanyaan ini buat Bapak narasumber ya. Ini mungkin produk launching yang ketiga nih ya, produk yang ketiga yang dilaunchingkan ya, Petroganic Premium ya, iya Pak? Ya, Petroganic Premium. Ini apa sih yang dimaksud dengan Petroganic Premium ini? Silakan monggo, siapa yang mau menjelaskan? Jadi gini Bu, pada dasarnya Petroganic Premium itu sama kayak pupuk organik pada umumnya lah, untuk sebagai pembenah tanah kan gitu, untuk memperbaiki struktur dan tata udara tanah kan gitu,
Cuman yang membedakan petroorganik ini dia kita proses dengan ada namanya proses yang memang dilalui lah sama petroorganik ini petroorganik premium ini, sehingga kalau kita bilang memang bahan-bahan yang dari kotoran-kotoran hewan itu tadi udah memang sudah siap untuk diserap sama tanaman tadi kan gitu. Gitu paling gitu Bu, mungkin Bang Andi. Ya, jadi mungkin untuk mendekatkan seperti penjelasan rekan saya tadi, petroorganik premium ini untuk lebih kawan-kawan kenal, sebelumnya mungkin ada namanya petroorganik yang disubsidi Bu. Jadi sebelum petroorganik ini, sebelum petroorganik premium itu ada salah satu pupuk subsidi yaitu namanya petroorganik. Nah, yang dimana secara keterangan gunanya adalah bukan hanya untuk membuat tanaman itu lebih baik, jangan ke sana dulu. Nah, akan tetapi memperbaiki media tanamnya yaitu tanah. Nah, kalau tanahnya sudah baik, yakin dan percaya pasti tanaman yang dihasilkan pun akan jauh lebih baik gitu. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, nah, memang kalau kita mau menanam sesuatu itu kita lihat dulu ya bagaimana medianya. kondisi tanah, Betul. tanahnya itu seperti apa. Betul. Jangan asal langsung ditanam, Betul. baru kita pupuk, ujung-ujungnya yang disalahkan pupuk Betul. tadi. Nah, seperti itu, jadi petroorganik premium ini hadir yang pertama untuk menggantikan petroorganik subsidi sebelumnya, dan yang kedua adalah memang memperbaiki tanah-tanah yang ada di lokasi-lokasi pertanian di seluruh Indonesia. Gitu kira-kira. Nah Pak, seperti apa cara aplikasi yang benar untuk petroorganik premium ini Pak? Ya, jadi gini Bu, karena kan tadi kayak udah dijelaskan Bang Andi lah ya. Iya. Dulu udah pernah ada namanya kita petroorganik saja. Dia kebetulan itu disubsidi lah pupuk subsidi. Cuman sangat banyak keluhan dari petani bahwasannya setelah ditabur petroorganik itu banyaknya gulma yang tumbuh kan gitu. Nah, maka dari itu baiknya sebenarnya penggunaan pupuk organik itu, terutama petroorganik kita inilah, dilakukan itu sebelum pembajakan kan gitu, atau saat pengolahan tanah. Itu dia. Seperti itu ya. Ya, jadi itulah aplikasi yang benar ataupun yang secara anjuran, di mana logikanya adalah karena tujuannya adalah memperbaiki tanah, baiknya dilakukan saat sebelum masuk pupuk kimia dan sebelum tanam. Nah, intinya seperti itu, Bu. Jadi sebelum tadi barang-barang kimia atau bahan baku bibit kita masuk, tanah kita udah siap dulu untuk menerima itu semua. Gitu. Benar. Kira-kira seperti itu. Iya, harus adalah proses pembajakan itu sebelum proses pembajakan. Iya, masa dekomposer namanya. Benar. Nah, ini Pak, ada lagi nih. Apa kelebihan pupuk petroorganik premium dibandingkan dengan pupuk organik pada umumnya seperti kompos? Oke. Ya, jadi untuk petroorganik premium ini biar sahabat-sahabat Tri tahu ya Bu ya. Nah, jadi kita harus mengerti dulu di mana petroorganik ini adalah pupuk organik. Nah, pupuk organik itu apa sih yang biasa kawan-kawan tahu, seperti kompos atau bahasanya pupuk kandang. Nah, itu semua memiliki bahan baku yang sama, yaitu feses dari hewan-hewan tertentu seperti ayam, sapi dan sebagainya. Nah, feses. Nah, jadi itu semua termasuk dalam golongan pupuk organik. Nah, apa sih yang membedakan antara organik dengan kompos biasa? Nah, seringkali begini, Bu. Kompos itu adalah kotoran langsung yang tidak melalui proses apapun. Nah, sementara kalau petroorganik premium ini sudah memiliki, mungkin kalau helm namanya standar SNI ya. Nah, standar sendiri dia. Nah, yang dimana apa sih standarisasinya itu diproses dengan secara benar. Yang dimana itu tadi tujuannya adalah menghilangkan penyakit-penyakit bawaan dari kotoran tadi. Itu yang pertama, yang akan mengganggu tanaman. Nah, yang kedua adanya biasanya itu rumput-rumput atau biji-biji rumput bawaan dari kotoran tadi. Nah, akhirnya kadang di suatu daerah
kawan-kawan itu mengeluh itu di mana kok muncul rumput baru di desa kami gitu. Karena itu tadi memang pupuk kandang yang digunakan atau pupuk kompos yang digunakan itu belum steril. Jadi intinya poin utamanya adalah Petroganik Premium ini merupakan pupuk organik yang siap dipakai dan sudah steril dari penyakit-penyakit yang akan mengganggu tanaman. Kira-kira seperti itu. Iya. Ada yang pertama kan Pak Deddy? Iya. Pak Deddy ada yang mau sampaikan? Cukup. Cukup, Pak Deddy cukup. Nah, ini ada pertanyaan yang masyarakat di Labusan ini kan udah dengar nih Pak, fans dari Bagas Suara atau masyarakat. Ini biasanya kalau di radio ini pendengar pasif ini yang lebih banyak. Asik tuh, seru berarti Bu. Ya, mereka hanya mendengarkan, itulah pendengar pasif. Kalau yang lainnya kan ada yang pendengar aktif, dia pendengar sekaligus dia kan interaksi di radio kan gitu, telepon, request lagu. Nah, Banyak mendengar, banyak ilmu biasanya itu Bu. Jadi ini pertanyaannya nih Pak, ya kan? Bagaimana cara mendapatkan produk-produk pupuk dari Petrokimia Gresik tersebut nih? Pasti pertanyaan di hati para pendengar ini pasti seperti itu nih. Ini paling cocok untuk Bang Deddy nih kayaknya. Iya kan? Iya, sebagai Pertanyaan yang tepat, bagus ya. sangat bagus sebenarnya. Makan. Baik Sobat Tri sekalian, ya pupuk Petrokimia Gresik sendiri ini hadir kita di seluruh wilayah Indonesia, khususnya juga kita di Labuhan Batu Selatan ini juga tersedia kios-kios resmi, dan kios resmi tersebut bertanda berlogo PIMAT, ya Bu ya, yang tersebar di Indonesia dan masing-masing terutama di Labuhan Batu Selatan. Dan ini juga Petrokimia Gresik juga sudah dilakukan demonstrasi plotting di beberapa kabupaten yang tersebar di Indonesia agar petani kita dapat melihat secara langsung keunggulan dari produk baru yang launching oleh Petrokimia Gresik. Dan kita berkomitmen terutama kepada petani khususnya, kita kini hadir di tengah-tengah petani Petrokimia Gresik sendiri. Jadi begitu kawan-kawan atau sahabat Tri, di mana yang utama kalau kita menanyakan soal di mana bisa kita cari pupuk, bukan hanya 3 produk yang launching ini aja. Mungkin kawan-kawan sudah mengerti duluan Bu, namanya Ponska Plus. Nah, itu yang udah duluan launching. Dapatnya di mana sih? Itu kita bisa dapatkan di kios-kios resmi dari PT Petrokimia Gresik. Nah, jadi tidak susah lagi Bu untuk mendapatkan pupuknya di mana. Jadi mau dimanapun kita membelinya itu bisa. Jadi seperti itu. Nah, jadi memang itu salah satunya. Nah, yang kedua adalah sekarang juga kita memiliki petugas-petugas wilayah. Mungkin siapa tahu ada yang kenal atau apa, bisa langsung ditanyakan seperti itu. Kira-kira itu Bu. Ya, nah Pak, ini untuk Pak Deddy nih ya, untuk informasi lebih lanjut, kita yang masyarakat yang ingin membeli harus menghubungi siapa? Nomor yang mudah dihubungi, dapat menghubungi pusat layanan pelanggan yang mana nih? Oke. Nah, jadi untuk yang utama untuk menghubungi siapa? Nah, jadi dapat menghubungi pusat layanan pelanggan kami di nomor pusat layanan pelanggan Pupuk Indonesia di 0811 9918 001. Di pusat pelayanan pelanggan yaitu di 0811 9918 001 gitu Bu. Jadi itu bisa digunakan untuk menanyakan seputar produk dan keunggulan yang didapat jika menggunakan produk dari PT Petrokimia Gresik. Seperti itu. Pak Deddy ada yang mau ditambahin Pak Deddy? Dan tanya jawab nih kita. Iya, satu lagi kawan-kawan pelanggan dari PT Petrokimia Gresik yang menggunakan pupuk-pupuk dari PT Petrokimia Gresik, di mana seperti yang dijelaskan pada rekan-rekan kami konsisten untuk menekuni atau membantu meningkatkan produksi dari kawan-kawan petani dengan cara kami mensuplai pupuk-pupuk yang berkualitas dan masih terjangkau. Nah, di mana di sini juga kami sudah melakukan demo plotting ataupun biasa dibilang
Demplot itu dimana sebagai sarana promosi dan juga sebagai sarana belajar agar kawan petani ini kita bukan hanya jual produk tapi mengetahui begini caranya kira-kira seperti itu. Nah itu memang saya tangani langsung kebetulan Bu, biar kawan-kawan tahu sebagai layanan kami terhadap pelanggan. Kami datang ke seluruh wilayah-wilayah dan kelompok-kelompok tani yang ada di Sumatera bagian utara ini untuk memberikan sosialisasi beserta dengan uji tanah gratis. Gitu, kira-kira itu. Iya, itu sangat bermanfaat sekali ya, apalagi ya bisa bagi para petani pemula nih biasanya kan, mereka menginginkan kita sebagai petani pemula bagaimana caranya kita bisa berhasil kan, seperti itu. Nah, karena banyak yang awam seperti itu. Iya, jadi sahabat-sahabat Tri ingat di mana kalau mau menghubungi kita coba cari kios-kios resmi kita di daerah masing-masing, hubungi mereka biar mereka menyambungkan permintaan untuk memberikan sosialisasi dan uji tanah. Nah, dan langsung disambungkan ke distributor hingga sampai menghubungi kita. Nah, nanti kita bisa langsung datang ke lokasi-lokasi di mana yang ada permintaannya. Seperti itu. Mudah sekali, Bu. Gampang didapat ya. Apalagi ini kan ada momen yang sangat spesial. Betul. 3 produk dilaunchingkan oleh Petrokimia Gresik. Nah, Pak ini ada pertanyaan lagi nih. Sepertinya menjawab ya di antara sumber yang sangat luar biasa. Nih, pengertian dari pemupukan berimbang itu seperti apa sih, Pak? Oke, nah jadi untuk pemupukan berimbang itu merupakan dimana kita memberikan makanan untuk tanaman dengan cara mengetahui berapa kebutuhan tanaman kita. Apa maksudnya? Agar memberikan pupuk itu, walaupun kita adalah produsen pupuk kimia, ya, akan tetapi untuk secara materi adalah dimana kawan-kawan itu harus memberikan makanan ataupun pupuk itu terhadap tanaman sesuai dengan kebutuhannya, Bu. Jangan sampai berlebihan. Nah, jadi artinya adalah untuk manusia pun kita butuh bukan lagi 4 sehat 5 sempurna karena sudah banyak orang obesitas, Bu. Nah, jadi kita perlu gizi seimbang. Kayaknya nyindir nih. Nyindir itu. Secara tidak langsung ya, Bu ya. Masih sehat, masih bisa radio kan, Bu. Jadi sekarang itu juga kita dianjurkan gizi seimbang, di mana tanaman kita juga perlu seperti itu. Kita tidak perlu melebih-lebihkan gizinya, akan tetapi harus dan wajib hukumnya mencukupi kebutuhannya dalam satu periode. Tanam seperti itu kira-kira. Jangan nanti ya ini subur sekali, udah diambil hasilnya, sementara contohnya pohon sawit, pertama subur bagus, lama-lamaan malas memupuk. Betul. Jadi nggak perlu kasih gizi tapi yang penting intinya tidak kekurangan asupan gizi seperti itu. Pada dasarnya dan gampang kita telaah untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat Tri, di mana tanaman itu memang membutuhkan makanan, yang dimana makanan itu memang tersedia di media tanah kita atau media tanam kita, yaitu tanah gitu. Nah, akan tetapi untuk mencukupi kebutuhannya itu kita harus ada suplai tambahan dari luar, yaitu pupuk kimia. Agar apa? Dari tanah sudah ada makanan, dari luar ada tambahannya, jadinya cukup, hingga dia bisa menghasilkan produksi yang semestinya atau dengan yang optimal. Yang sangat diinginkan ya betul. Masyarakat. Nah, oke Pak, kita bersejenak, nanti kita akan tanya jawab ya. Mantau ada masyarakat atau peserta yang ingin bertanya seputar pupuk petrokimia. Oke deh sahabat Tri, kita break sejenak, kita dengarkan dulu lagu dari Leto yang berjudul Ruang Rindu. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu
hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya. Oke, sahabat Tri, dimanapun saja berada, tak terasa di studio kita sudah menunjukkan formasi 14 lepas 10 menit waktu Indonesia bagian Barat. Nah, yang pingin bertanya, kita buka sesi pertanyaan, sesi telepon pertama nih. Ya, di 08 13 7631 8281. Iya, langsung aja nih. Halo, sahabat Tri, selamat sore, selamat siang, selamat sore. Halo. Halo. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Ibu Lelita dengan di Rumbia. Dengan Ibu Lelita di perkebunan Rumbia. Iya, Bu. Iya. Gimana kabarnya buat Bu Lelita? Gimana, Bu? Gimana kabarnya? Oh, kabarnya baik. Iya. Sehat. Bunda kabarnya kayak mana? Alhamdulillah sehat. Ini termasuk Iya, radio kita nih alhamdulillah. juga hobi menanam bunga nih, Pak. Oh, Oke, siap. ada yang mau ditanya nih Bu Lelita? Ada yang mau ditanya? Saya mau bertanya, Bun. Iya, sama Bapak, Pak Andi. Nah, Kepada Pak ini narasumbernya. Pak, Leli mau nanya. Iya, silakan, Menurut Bu. Bapak, pupuk yang paling cocok untuk menghalau hama yang jadi momok masyarakat Labusel apa ya, Pak? Oke, ya. Oke, terima kasih. Sebelumnya mungkin saya tanya dulu Ibu, untuk menghalau hama. Hamanya hama apa dulu ini, Bu? Ini hama dari pencurian atau hama dari mana ini? Biasanya hama di tanaman itu kayak binatang yang putih-putih kecil, Oke, hama-hama oke, gitu oke, loh, oke, oke, Pak, oke. maksudnya. Saya jelaskan ya, Bu ya. Nah, jadi Ibu biar kita paham juga yang dimana kalau namanya pupuk itu tidak bisa menghalau ataupun menanggulangi hama. Nah, akan tetapi itu bisa digunakan pestisida. Nah, kalau itu bisa menghalau ataupun mengurangi serangan hama. Nah, akan tetapi yang perlu ditahu, pupuk ini perannya di mana? Kenapa harus dicukupkan kebutuhan makanan untuk tanaman atau kebutuhan pupuk untuk tanaman agar tidak gampang terserang penyakit? Iya. Kira-kira seperti itu. Sama seperti manusia, Bu Leli. Ada lagi nih mau ditanya, Bu Leli. Pak, boleh bertanya lagi Boleh. tentang ini pupuk petrokimia ini bisa diaplikasikan ke tanaman bunga atau tidak, Pak? Bisa, Ibu, sangat bisa. Nah, jadi untuk macam-macam pupuk, di mana kalau bunga itu biasanya itu menggunakan pupuk NPK saja itu sudah bisa. Mungkin Ibu udah tahu pernah dengar Ponska Plus. Nah, Ponska Plus itu Ibu aplikasikan ke bunga dan itu udah cukup baik. Nah, jadi nggak usah khawatir, Ibu. Jadi saya sudah aplikasikan orang tua saya, Ibu. Iya, Ya, jadi karena kita memang ada pupuk Ponska Plus di rumah, jadi dia senang juga bertani. Dia sering aplikasikannya hanya cukup dengan Ponska Plus itu Iya, aja. saya juga hobi bunga ya. Sampai sana banyak bunga. Iya. Jadi nanti saya beli juga ponskanya. Hobi bunga juga, Pak. Iya, oke, gitu aja Bu Leli. Iya, Bun. Terima kasih ya, Pak. Iya, makasih ya. Terima kasih atas kebersamaannya. Iya, yang penting bunga beng yang nggak bisa dipupuk ya, Pak. Oh iya, kalau itu memang Jangan dipupuk. Iya. Bunga beng. Mak- Oke, makasih Bu Lelita. Iya. Iya, Bunda. Oke, ini Bu Lelita ini hobi nih nanam bunga ya, bunganya banyak-banyak. Cuma kalau udah lebar radio, mana ini Bunda? Bunga aku ini banyak yang putih-putih binatang-binatang. Iya, sama. Bunda pun juga kayak gitu kan gitu. Nah, jadi tadi kan pertanyaannya kan ada pupuk Ponska apa bisa Ponska Plus, betul. untuk tanaman bunga ya, Pak? Betul. Itu Jadi, solusinya. Iya, coba dulu Bu, saya mau coba dulu ya. Ah, Pupuk nggak itu ya kan. nggak usah banyak, Bu, akan tetapi memang sudah kalau orang tua saya itu paling 2 sendok makan gitu Campur diaplikasi. air tidak? Nggak usah Tanah. dikocor lah, Langsung langsung tanah. dibenamkan di tanah gitu Gitu loh. ya. Nah, dikasih sekitar interval 3-4 bulan sekali gitu. Berarti langsung ke medianya ya. Supaya ada nutrisinya aja di dalam tanah Oke, itu. ada yang bertanya lagi nih sepertinya. Ya. Halo, sahabatnya selamat siang. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Waduh, Ibu ini petani sawit yang sangat luar biasa ini, Pak. Wah. Iya, ini
dari Bu Suryati mau bertanya, Bu. Alamatnya, Bu. Oh, bapaknya. Alamatnya? Alamat Ibu di Pinang Awan. Bun mau bertanya sama Pinang Bapak Awan. siapa ya, Pak? Boleh, sangat boleh Ibu. Ada Pak Silakan. Andi sama Pak Andi. Ya, dengan Pak Andi. Saya ingin bertanya, Pak. Nah, pupuk petrokimia ataupun postgrade ini bisa diaplikasikan ke tanaman bunga apa tidak ya, Pak? Oke, Wah, oke. kayaknya penyuka bunga semua ini. Ibu-ibu biasanya bunga ini, nggak sawit yang ditanya Bu Tapi kayaknya. Ibu ini juga ada sawitnya, Pak. Bisa dijelaskan, Pak. Oh, gitu. Oh, Ya. nanti tanya season kedua dan nanti nanya sama Bapak tentang sawit ya, Pak, Oke. pemupukan sawit ya, Pak ya. boleh. Oke. Saya jawab dulu ya, Ibu. Heeh. Nah, jadi untuk post green seluruh tanaman itu bisa diaplikasikan, Ibu, sesuai dengan kebutuhannya. Akan tetapi saya harus menjelaskan di mana mungkin penggunaannya tidak sebanyak menggunakan pupuk NPK. Contohnya mungkin yang Ibu tahu Ponska Plus tadi. Nah, karena kalau kita nanam bunga itu otomatis harus kita hitung juga dari nilai ekonomis si tanamannya. Kalau memang niatnya untuk memproduksi dan menjual, mungkin kita sarankan. Nah, akan tetapi kalau dia hanya hobi gitu, cukup dengan menggunakan pupuk NPK Ponska Plus aja sebagai tambahan makanannya. Nah, seperti itu. Iya. Gitu. Iya, Ibu. Mm-mm. Halo, Bu. Wah, udah ditinggal pergi kita. Oke, Pak Andi, ini kan tadi kan belum membahas tuh sayuran. Ini sayuran ini kan Pak Andi ada kangkung ya kan. Betul. Banyak lainnya di Labusel ini kan rata-rata kan banyak pabrik kelapa sawit kan. Ya. Banyak masyarakat ataupun yang para karyawan yang Oke. kerja di suatu perusahaan pabrik kelapa sawit kan selalu memanfaatkan media tanahnya ini untuk menanam kangkung, Betul. ya kan, kangkung, bayam, terong dan yang lain-lainnya. Nah, apakah dari pupuk yang tadi dijelaskan post green dan juga ZA plus itu bisa untuk apa, Pak? Ya. Sebagai apa pupuk? Oke, nah jadi kalau untuk tanaman sayur-sayuran, kami menyarankan itu ke ZA+. Nah, karena di mana namanya sayur-sayuran itu yang dihasilkan atau yang diproduksi adalah daunnya supaya subur kan, gitu. Karena kan kita mintanya daun bukan buahnya. Iya benar. Nah, daun itu harus memiliki unsur nitrogen yang cukup karena pembuat ataupun penyusun struktur utamanya adalah di kandungan nitrogen. Nah, nitrogen itu terdapat di urea dan di ZA+. Nah, di ZA biasa juga terkandung. Nah, dan untuk mempertahankan hijaunya apa? Untuk dia lebih segar apa? Yaitu sulfurnya. Itu juga ada di dalam ZA+. Nah, jadi memang paling cocok kalau untuk kawan-kawan atau sahabat-sahabat Tri yang ingin menanam sayur-sayuran itu menggunakan ZA+, gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, oke, Bu Suryati, silakan telepon kembali. Ini Bapak yang mau bertanya soal sawit nih. Oh, ini Mas Rananda. Masih pensiun nih. Ini semua para petani-petani sawit. Petani karet. Halo, Waalaikumsalam. Iya. Mau bertanya ini Bunda sama Pak Andi. Iya, kenalkan dulu namanya. Perkenalkan, nama saya Mas Renanda. Alamat di Kampa Asahan, Labuan Batu Selatan. Ini Bunda sama Pak Andi. Di Labusel ini kan identik dengan perkebunan kelapa sawit dan karet. Iya. Dan tidak hanya perusahaan, tetap juga hanya warga Labusel yang memiliki kebun ladang kelapa sawit. Iya. Hanya nah Pak, nah saya kan mau bertanya Pak, di antara pupuk petrokimia yang mana yang paling terbaik untuk tanaman kelapa sawit maupun karet ini Pak? Bunda Sisi dan Pak Andi tadi ya. Iya, yang jelaskan Pak Andi, kalau Bunda Sisi nggak tahu. Iya Pak, silakan Pak, monggo Pak, saya mau mendengarkan karena saya punya
kelapa sawit kebun kan Pak. Oke, Iya. iya. Oke, iya. makasih Mas Rananda. Ya, Pak Nanda, mungkin Iya. saya jelaskan satu-satu yang dimana kita tahu bahwasannya potensi atau kepemilikan lahan kelapa sawit itu malah lebih tinggi di kebun masyarakat dibandingkan Iya, benar. perusahaan, Ibu. Iya, Nah, benar, jadi perlu memang yang kita sokong produksinya adalah produksi dari kebun-kebun masyarakat, Ibu. Nah, jadi maka Iya. dari itu kita menjelaskan yang pertama apa sih yang cocok untuk tanaman kelapa sawit. Nah, Iya. jadi yang utama Bapak, kita di Indonesia ini menanam kelapa sawit itu mungkin di golongan tanah yang kurang subur. Nah, Iya, jadi kita harus perbaiki dulu tanahnya dengan cara apa? Rajin memberikan pupuk kandang dan kapur pertanian. Itu dulu. Nah, Iya, nanti Pak. mungkin secara detail mungkin nanti bisa menghubungi kios-kios resmi kita untuk kita datang dan hadir di lokasi-lokasi Bapak ya. Nah, sederhana aja saya jelaskan nih. Nah, jadi kita Iya. menggunakan pupuk organik yaitu tadi yang kita promosikan Pak, ada namanya Petroganik Premium. Nah, Iya, Pak. itu bisa diaplikasikan saat sebelum melakukan pupuk kimia. Nah, Iya, Pak. habis dari situ, selesai dari situ di interval 3 atau sampai seminggu, nah kita berikan pupuk NPK. Atau biasa Iya, mungkin Pak. yang pernah Bapak kenal adalah Ponska Plus. Itu yang sudah sering Nah, familiar. kan gini kan Pak. Ya, Kalau ini tanaman contoh Pak ada 10 meter. Nah, itu kandungan pupuk kita ini berapa kilo Pak? Oke, ini untuk tanaman kelapa sawit ya Bapak? Iya benar Oke. Pak, ada 10 meter gitu Pak. Ya, jadi kita kalau untuk tanaman kelapa sawit ya, Iya, kita Pak. berikan itu per tanaman. Nah, Iya, itu kebutuhan 1 tahunnya itu 3 sampai 4 kilo saja gitu. Padahal secara dosis memang disarankan itu dalam 1 tahun 5 kilo Ibu. Iya, 5 Nah, kilo. tapi kalau saya dari berdasarkan pengalaman cukup dengan 3 sampai 4 kilo dilakukan interval baiknya 4 bulan sekali. Iya, Agar harus apa? 3 kali ya. Betul. Agar apa Bapak? Biar kita tahu kan. Nah, agar karena fase dalam tanaman itu ada 2 Ibu, yaitu vegetatif dan generatif. Iya, Nah, benar. untuk tanaman kelapa sawit kita nggak tahu kapan dia vegetatif, kapan dia generatif. Iya. Karena dia habis vegetatif, generatif, seperti itu. Nah, jadi Iya. disarankan biar makanannya selalu tersedia di tanaman, dikasih jeda waktu 4 bulan sekali untuk melakukan pemupukan. Oh, Agar gitu, kapan dia tiga. mau makan, ada makanannya Pak. Kira-kira seperti itu. Nggak Iya. kelaparan dia Pak. Iya Pak. Jangan Itu sampai nunggu lapar gitu Betul, ya. oke. Iya Pak. per pohonnya tadi 3 atau 4 kilo. Betul. Selama 1 tahun 3 kali pemupukan. gitu, Pak. Betul. Nah, untuk Iya, pupuk organiknya dan kapur pertaniannya itu sekali aja diaplikasikan. Nah, jumlahnya Oh, itu iya, mungkin Pak. 1,5 kilo per batang, masing-masing 1,5 kilo. Jadi kan totalnya 3 kilo itu Pak. Nah, Oh, iya, Pak, iya, Pak. nanti pupuk kimianya demikian juga, tapi dibagi dalam 4 bulan sekali. Iya. Biar pupuknya nggak sayang. Nah, gitu itu untuk kira-kira. sawitnya Pak Andi. Nah, Betul. ini untuk karetnya Pak. Tadi kan tambahkan juga Iya. untuk karetnya. Oke, nah untuk treatment di tanaman karet, karena Iya, kita Pak. yang menghasilkan itu kan si lateknya. Nah, jadi nah di mana itu banyak mungkin kalau untuk tanaman karet itu dibutuhkan fosfatnya kali Pak ya. Nah, fosfatnya, Pak, ya. nah itu cocok juga kita aplikasikan seperti contoh yang Bapak kenal SP36, SP26 ya kan? Iya, Nah, sampai yang terakhir baru launching ini Bapak yaitu ada Post Green. Itu semua pupuk yang mengandung fosfat. Gini, Pak. Nah, itu cocok untuk tanaman karet. Caranya pemupukan ini di gang panjang apa dikelilingkan Pak yang pohon Oke. karet ini Pak? Oke, kalau standar pemupukannya tetap di lingkaran Pak. Nah, di Oh, di lingkaran lingkaran, tajuk. Pak, ya. Karena di situ adalah area-area perakaran dari tanaman, seperti itu. Oh, Nah, gitu. Oke, Iya, Pak, iya. oke Mas, sudah jelas kan? Oke, terima Oke, kasih Bunda. iya, Terima kasih semoga. juga untuk Pak Andi. Iya. Iya, semoga lahan Iya. sawitnya ya bisa nanti kalau Iya. udah pakai pupuk yang Jangan lupa dicari pupuknya langsung loh. Iya, pupuknya Oh, dari Siap Bunda, siap iya, Andi. dari produk Terima petrokimia. kasih Oke. atas informasinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebagai penutup dan sekaligus menutup talkshow kita, satu pertelepon terakhir ini. Iya, tadi ada yang mau bertanya tuh suami Ibu Suryati ya, yang mau bertanya
suaminya tentang pupuk ini. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Mana si Bapak? Nah, Bapak nggak mau ngomong, Bu. Nah, ini Ibu lah yang mau bertanya ya, Bun. Iya, soal apa nih? Nah, soal pupuk muatan sawit ya, Bun ya. Iya. Apakah kelembapan tanah mengurangi penentuan kapan waktu yang tepat melakukan pemupukan tanaman? Oke. Makasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Iya, ini kelembapan apa berpengaruh, Pak? Iya, ini sepertinya bapaknya praktisi nih, Bu. Iya, Sampai ke teknis ya. Rajin sekali, Pak. Bapaknya sampai malam pun Pak tidurnya di ladang, Pak. Bikin rumah begitu. gitu mereka memang sangat. Oke. Kalau saya sendiri kok ladangnya bagus, Pak. Bagus. Oke, saya jawab, Bu ya. Apakah kelembapan berpengaruh terhadap menentukan waktu pemupukan? Nah, kalau saya secara sederhana dan gampangnya, untuk kelembapan itu tidak terlalu berpengaruh, Ibu, akan tetapi lebih ke arah curah hujan. Iya. Nah, maka dari itu mungkin di perusahaan-perusahaan komersil untuk kelapa sawit yang sering dan sangat diperhatikan adalah curah hujannya, agar juga bisa menentukan kapan waktu pemupukan gitu. Itu, ya. Nah, makanya saya bilang untuk tanaman kelapa sawit gampangnya kita untuk mupuk itu usahakan dalam 1 tahun itu kita 3 kali mupuk. Nah, kalaupun nggak bisa paling minimal adalah 2 kali mupuk. Kapan itu? Di awal musim penghujan dan di akhir musim penghujan kalau 2 kali. Seperti itu ya, Pak. Gitu. Berarti berpengaruh juga ya cuaca ini ya. Betul, pasti, Bu. Iya. Nah, karena apa harapan kita secara gampangnya adalah begitu kita selesai mupuk, harapannya dia bisa larut ke dalam tanah dengan cara apa dorongnya? Dengan cara hujan. Kan seperti itu kira-kira, Bu. Oke deh, sahabat Tri, tak terasa waktu kita 1 jam sudah berlalu ya dari ruang dengar sahabat nih kita. Sahabat Tri, kita di acara Talkshow bersama para narasumber yang hebat-hebat nih ya, yang sangat luar biasa dari PT Petrokimia Gresik. Nah, Pak Andi sebagai yang terakhir ada yang mau disampaikan atau Pak Dedi atau Pak Dika ada yang mau disampaikan? Mungkin satu-satu ini, Bu, kalau untuk penyampaian kata-kata terakhir ya. Iya. Terakhir di radio mungkin, Bu. Oke, ya paling kalau saya untuk kata-kata terakhir saya fokus terhadap isu-isu terkini yang dimana perihal masalah tentang pupuk tiruan. Nah, kawan-kawan pasti bertanya, kalau saya pribadi, kawan-kawan pasti mengerti apa itu maksudnya pupuk tiruan. Kalau saran saya gitu. Nah, jadi yang menjadi momok dan masalah saat ini adalah kawan-kawan terserah pakai pupuk asalkan itu asli, silahkan mau pakai pupuk apa saja. Nah, akan tetapi hindarilah pupuk tiruan, karena kalau petani sudah menghindari, yakin dan percaya, orang-orang yang tidak bertanggung jawab seperti itu akan mundur dengan sendirinya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kami memang tidak bisa menanggulanginya, akan tetapi yang bisa menanggulanginya adalah kawan-kawan sendiri. Untuk demi kebaikan tanamannya masing-masing, Bu. Kesadaran masyarakat atau petani itu sendiri. Betul. Ya, kalau memang pohon sawitnya mau tahan lama, betul, buah yang sangat baik dan buah-buahnya sangat segar-segar. Betul. Jangan sampai kita melakukan budidaya itu terutama untuk perihal pemupukan ini secara sia-sia, Bu. Karena kita beli pupuk tiruan juga pakai uang loh, Bu ya. Benar. Makanya kalau saran saya, apabila pupuk kimia terasa sedikit mahal, lebih baik perbanyaklah penggunaan pupuk-pupuk organik. Iya, nah, benar. gitu. Karena itu untuk yang membantu ya. Betul. Pak Dedi ada sampaikan? Iya, nanti biar masyarakat himbau Iya, kembali di mana untuk mungkin mencari. sedikit, Bu. Ya, hanya sekedar ingat pupuk ya Petro. Gitu ya. Pak Slogan Dika, berarti. slogan. Ingat pupuk ya Petro. Gitu. Kalau saya sih agak bingung juga karena udah diborong semua sama Pak Andi tadi ya. Jadi intinya gini aja untuk semua sahabat Tri ya, semua sahabat Tri, jangan lelah jadi petani, tetap menjadi petani yang maju untuk Indonesia. Iya, jangan lelah jadi petani, tapi lelahlah memilih pupuk KW-KW untuk tanamannya, ya kan? Penyandang tatanan negeri, iya, benar, petani. Sebenarnya itu, iya.
Nah, sebelum kita akhiri ini, ada juga pepatah yang mengatakan ya, kesehatan adalah kekayaan yang pertama. Setuju ya? Setuju. Tubuh kita bisa sehat berkat makanan yang sehat, bernutrisi seimbang. Makanan sehat berasal dari tanaman dan biji-bijian yang mendapatkan perawatan dan pupuk terbaik. Makanya saat menanam, petani kita menggunakan pupuk dari Petrokimia Gresik. Dalam pupuk Petrokimia Gresik terkandung unsur hara penting yang seimbang. Hasilnya tanaman tumbuh lebih sehat dan berkualitas. Pupuk dari Petrokimia Gresik memiliki keunggulan, meningkatkan kesuburan tanah sehingga lebih tahan terhadap serangan hama penyakit, memperbaiki warna, aroma, rasa dan besar buah atau umbi. Nah, itu tadi keunggulannya ya. Nah, memacu pembentukan klorofil sehingga warna daun lebih hijau, serta membentuk sistem perakaran yang bertumbuh dengan baik. Pupuk Petrokimia Gresik sesuai untuk semua jenis tanah dan jenis tanaman. Tersedia 3 produk terbaru yaitu pupuk fosfat Postgreen, Petro ZA+, dan Petroganik Premium. Dapat dibeli di kios pertanian langganan Anda. Nah, info lebih lanjut hubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia di 0800 100 800 1. 2 kali tuh ya. Harus kita nyebutkannya 2 kali. Ya, Iya. satu sekali lagi ya bagi masyarakat yang ingin tahu layanan ya, layanan pupuk Petrokimia bisa menghubungi layanan pelanggan pupuk Indonesia di 0800 100 8001. Iya. Nah, Petrokimia Gresik solusi agroindustri. Apa tadi logo apa tadi? Pupuk ya Petro. Ya, slogannya ya. Pupuk Ya Petro. Gitu kira-kira. Iya. Oke sahabat Tri, tak terasa sampai di sini lagi bersamaan kita di acara talk show bersama para narasumber dari Petrokimia Gresik dalam rangka ulang tahun yang ke-50 tahun dengan tema 50 tahun Petrokimia Gresik untuk pertanian lebih baik. Pupuk Ya Petro. Oke, terima kasih. Saya Sisi. Andi dan saya Andi. Dan saya Dedi Suhendra. Saya Dika. Mengucapkan terima kasih dan kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Padi, jagung, cabai, tomat, dan bawang merah, semangka, melon, tebu, dan kelapa sawit. Jadi meningkat jumlah dan mutu hasil panennya, semua karena pupuk NPK Ponska Plus kita. Pupuk Ponska Plus meningkatkan mutu hasil panen. Pupuk Ponska Plus, pilihan petani di Indonesia. Pupuk NPK Ponska Plus, plus kandungannya, plus panennya.